Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini, NIM 2214101006. Saya dari kelas SI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jaringan komputer. Next. Definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua komputer atau lebih terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel, yaitu wireless. Dua komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar data atau informasi, berbagi resource yang dimiliki seperti file, printer, flash disk, dan lain-lain. Data yang berupa teks atau audio maupun video bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel wireless sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling bertukar file atau data, mencetak pada print yang sama dan menggunakan hardware atau software yang terhubung dalam jaringan bersama-sama. Next. Jenis-jenis jaringan komputer yang pertama, Local Area Network atau LAN, dapat didefinisikan sebagai kumpulan komputer yang saling dihubungkan bersama dalam satu area tertentu yang tidak begitu luas, seperti di dalam satu kantor atau gedung. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau MAN merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkaunya yang lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area dan wilayah otoritas dengan lain. 4. Internet dan Internet gabungan dari LAN, MAN, dan WAN, suatu sistem global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Next. Topologi jaringan. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain, sehingga membentuk jaringan. Cara umum yang digunakan saat ini adalah bus, token ring, star, tree, dan mesh. Next. Yang pertama, topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel di mana seluruh workstation dan server dihubungkan. Yang kedua, topologi ring, yakni sebuah workstation dan service dihubungkan sehingga berbentuk suatu pola, lingkaran, atau cincin. Yang ketiga, topologi star, masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hub. Yang keempat, topologi tree dapat berupa gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Yang kelima, topologi mesh digunakan pada kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi terputus secara absolut antar mode komputer. Next. Selanjutnya adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah suatu komputer, peripheral, interface, card, dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan komputer untuk melakukan komunikasi data. Perangkat jaringan komputer terdiri dari server, workstation, network, interface card, kabel hub, dan switch, brick, driver, modem, dan
router. Oke, next. Selanjutnya, yang pertama, server merupakan pusat pengontrolan dari jaringan komputer yang berfungsi untuk mengelola suatu jaringan komputer. Yang kedua, workstation adalah komputer yang berhubungan dengan sebuah LAN. Semua komputer terhubung dengan jaringan dapat dikatakan sebagai workstation. Yang ketiga, Network Interface Card atau NIC adalah expense board yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Dan yang keempat adalah kabel adalah saluran yang menghubungkan antara dua workstation atau lebih. Next. Selanjutnya ada hub dan switch pada jaringan bertopologi star. Hub adalah perangkat dengan banyak port yang memungkinkan beberapa titik atau dalam hal ini komputer yang sudah memasang NIC bergabung menjadi suatu jaringan. Selanjutnya brick adalah peranti yang merusakkan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Segmen ini mempunyai alamat lapisan jaringan yang sama, dan router adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan suatu LAN ke suatu interworking atau WAN dan mengelola penyeluruhan lalu lintas data di dalamnya. Dan yang terakhir, Repcacher bekerja pada level physical layer dalam model jaringan. OSI Reaper bertugas menggenerasikan atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Next. Tujuan pembangunan jaringan komputer adalah suatu jaringan komputer dibangun untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim atau transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Selanjutnya manfaat jaringan komputer. Yang pertama, banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. Yang kedua, membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga, membantu mempercepat proses berbagi data. Yang keempat, membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Yang kelima, kerja kelompok lebih efisien. Dan yang terakhir, yang keenam, sistem yang terjadwal, pemantauan proyek yang lebih produktif. Next. Oke, thank you. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.